Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengar pendapat untuk menerima masukan atau saran dari komisi-komisi yang ada di DPRD terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta tahun 2025-2045 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 14 Agustus 2024. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Elva Farikolbina mengatakan pengadaan air bersih untuk 20 tahun mendatang perlu diatur dalam Raperda RPJPD. Menurutnya, air bersih merupakan salah satu program yang akan berdampak langsung pada kualitas kesehatan warga, khususnya ibu dan anak. Semua kebijakan ini kan pasti berkelindan satu sama lain begitu ya Pak Ketua. Misalnya pada tadi yang dijelaskan oleh eksekutif pemenuhan air bersih gitu. Karena sebetulnya mungkin air bersihnya, pengelolaannya gitu itu ada di dinas ada di komisi yang lain gitu ya. Tapi kan kemudian pada komisi kami misalnya penyediaan air bersih itu penting kemudian untuk bagaimana keberlanjutan atau kualitas kesehatan ibu dan anak begitu. Karena ketika bicara isu air bersih bukan hanya bicara pipanisasi begitu, tapi juga bicara bagaimana kemudian kualitas janin ibu hamil gitu. Terus kemudian juga bicara bagaimana kemudian aspek kesehatan perempuan, karena mohon maaf begitu yang paling berdampak karena tidak ketersediaannya air bersih adalah perempuan begitu, yang mohon maaf alat kelaminnya mungkin agak lebih terbuka begitu. Terus kemudian juga misalnya membayangkan kota global ada misalnya ruang terbuka hijau lebih banyak lagi gitu, atau kawasan tanpa rokok gitu. Itu kan kemudian berhubungan gitu dengan kualitas kesehatan warga DKI Jakarta. Lalu, anggota Komisi B, Augus Hamonangan mengusulkan agar kegiatan untuk meningkatkan kualitas para pelaku usaha mikro kecil menengah juga diatur dalam Raperda RPJPD. Yang mana saya melihat, izin Ibu Atika dan kawan-kawan, ini pemberdayaan UMKM juga dimunculkan gitu ya. Dan menurut saya untuk meningkatkan tadi seperti pendapatan dan juga masing-masing penduduk ya, kita targetkan juga pendapatannya bertumbuh. Tidak ada salahnya menurut saya kita ada keberpihakan kepada UMKM ya, keberpihakan kepada UMKM. Karena apa? Karena anggaran selama ini kita jor-joran juga buat UMKM, baik itu dalam program namanya Wirausaha Industri Mandiri, dan juga ada beberapa program ya, itu semua dirasakan oleh warga DKI Jakarta khususnya. Ada bazar juga, kemudian ada order yang bisa mereka masuk online ya, baik di dalam kapasitas yang ada di Pemprov DKI Jakarta sampai tingkat kelurahan. Nah, mohon izin Ketua, saya merasa itu perlu menjadi perhatian kita. Ya, saya merasa kalau kita membutuhkan investor, ya investor juga bisa masuk ke UMKM, sektor UMKM. Ini penting karena jangan sampai ada kesenjangan ya, ada kesenjangan dari sisi perekonomian. Kami di Komisi B ya, dan juga BUMD kita ya, kita tingkatkan tentunya yang melalui PMD juga, mereka juga harus ada kepedulian kepada UMKM. Sementara Ketua Bapemperda Pantas Nainggolan berharap melalui Raperda RPJPD target ruang terbuka hijau sebesar 30% dapat terrealisasi. Dengan begitu, keseimbangan ekosistem dalam kota dan ketersediaan air bersih yaitu akses air minum perpipaan di Jakarta juga dapat tercapai 100%. Ya, selaras dengan RT/RW dan RPJPD itu beberapa hal yang ingin saya ingatkan kembali. Salah satunya target sampai dengan tahun 45 itu katakanlah seperti ruang terbuka hijau itu akan mencapai setara dengan 30%. Nah, demikian juga jangkauan air minum, layanan air minum kalau sekarang ini masih 60 sekian persen, tahun 2045 targetnya adalah sudah 100%. Ya, mudah-mudahan dengan perencanaan yang seperti ini
kerja-kerja yang berkelanjutan, berkesinambungan, dan sekaligus juga bisa saling menyempurnakan itu akan semakin bagus dan semakin harmonis antara semua komponen-komponen ataupun perangkat-perangkat pelaksana. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.